Selamat siang, senang sekali bisa menemani waktu kalian pada siang hari ini. Apa kabar Sobat di Cafe? Bersama saya, Safira Yaskiana Putri. 10 menit ke depan kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan berbagi ilmu dan pengalaman berharga. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut tamu kita hari ini. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Putra Putra dan sekarang aku sedang menduduki kelas 11 dan sedang menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Jombang di jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke. Tema kita hari ini tentang prestasi ya Kak ya. Untuk yang pertama, pertanyaan dari saya, tantangan terbesar apa sih Kak yang dihadapi saat pertama kali beradaptasi di lingkungan sekolah baru? Ya di sini di SMK 1 Jombang. Tantangan aku waktu pertama kali masuk di sini ya Kak, itu aku tuh susah dapet teman baru gitu. Terus sama kan butuh menyesuaikan dengan lingkungan baru di sini juga kan Kak. Nah itu. Tapi di situ aku juga udah berusaha kayak aktif gitu, terus tanya-tanya ke senior, ke kakak-kakak OSIS pembimbing gitu. Jadi agar aku bisa mudah untuk mengenal lingkungan sekolah ini gitu. Lanjut untuk pengalaman organisasi nih Kak. Apa pencapaian terbesar yang pernah Kakak kasih untuk organisasi tersebut? Oke, sebelumnya di organisasi di sekolah saja ya. Jadi kan dari tahun-tahun yang kemarin itu kan sebenarnya di SMK 1 itu kan ada organisasi yang namanya MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Nah sebelumnya itu MPK di sini itu kayak kurang aktif gitu Kak, jadi organisasi pasif. Nah di periode aku ini itu aku tuh ingin memajukan MPK agar jadi organisasi yang aktif gitu. Jadi OSIS, MPK dan juga organisasi lain itu aku ingin gabungin jadi satu gitu agar mereka itu bisa aktif berkolaborasi dalam setiap kegiatan sekolah gitu. Gimana cara Kakak buat menghadapi perbedaan pendapat atau konflik yang ada di dalam tim suatu organisasi? Yang pastinya pertama itu aku mau dengar penjelasan dari setiap anak yang terlibat dari konflik gitu ya. Terus aku tuh akan ambil pendapat mereka, aku akan tanya pendapat mereka terlebih dahulu, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan saran untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah itu, setelah saya ambil semua pendapat dari orang-orang yang terlibat konflik tersebut, itu nanti akan aku pikirkan gimana cara yang terbaik agar konflik tersebut itu bisa selesai tanpa tanpa adanya ketidakadilan dan tanpa acuh tak acuh gitu. Ya gitu, jadi kan harus adil gitu. Ya. Untuk pengalaman lomba, lomba apa aja yang Kakak ikuti selama menjadi siswa SMK 1 Jombang ini? Kalau aku itu di kelas 11 sekarang itu suka ikut lomba itu berupa lomba online ya. Jadi kayak olimpiade gitu. Dan itu aku tuh carinya itu di internet gitu. Selanjutnya, motivasi utama apa yang membuat Kakak itu bisa terjun ke perlombaan-perlombaan tersebut? Motivasi yang selalu saya pegang itu ya Kak, saya itu ikut lomba gitu, seperti itu tuh kayak bukan buat gimana atau gimana ya, tapi aku tuh mau ngembangin diri aku sendiri agar kedepannya itu jadi lebih baik lagi gitu. Jadi kan kalau ikut lomba-lomba gitu kan kita bisa dapat ilmu-ilmu baru, terus relasi baru gitu kan ya. Oke. Pelajaran apa yang bisa diambil dari kemenangan atau kekalahan? Pelajaran yang bisa saya ambil dari kemenangan atau kekalahan yang saya alami itu gini, kekalahan itu belum tentu akhir dari tujuan kalian, tetapi kekalahan itu termasuk proses kalian belajar untuk menggapai tujuan yang kalian inginkan. Kan kita juga sendiri tidak tahu kan kedepannya kita itu bakal bagaimana gitu kan. Nah, mungkin saja kita kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi intinya itu kekalahan itu bukan akhir dari semuanya, tetapi proses dari
diri kita untuk menuju masa depan yang kita inginkan gitu. Pantang menyerah ya. Iya. Untuk titik terendah atau kegagalan pernah mengalami kan pastinya. Ada nggak sih Kak kegagalan yang bikin Kakak itu kayak terpukul terus kayak mau nyerah gitu? Oke, pernah sih Kak sebenarnya. Dulu itu saya pernah mau mencoba juga ikut lomba-lomba gitu ya Kak. Nah itu tuh aku tuh kayak udah belajar tapi ternyata aku itu tidak lolos gitu. Nah di situ aku juga down. Kemudian juga aku kan sering juga pernah daftar ikut beberapa organisasi itu. Di luar itu saya daftar Forum Pemuda Berdampak Provinsi Jawa Timur, juga Brand Ambassador Maju Bersama OSIS Angkatan 4 itu saya di situ juga gagal. Tetapi dari kegagalan itu tuh saya tidak menyerah gitu. Jadi saya itu kayak tetap perjuangin apa yang saya inginkan gitu. Karena kita juga tidak tahu kedepannya bakal bagaimana. Mungkin saja kedepannya kita juga bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Selanjutnya Kak, ada nggak sih siapa atau motivator apa yang jadi sumber kekuatan utama saat berada di titik paling rendah, kayak down gitu? Motivator aku yang pertama pastinya dari keluarga kan. Kita juga butuh dukungan dari mereka. Terus mungkin dari teman-teman sekitar aku gitu. Aku juga biasanya cari pendapat gitu dari mereka, sebaiknya aku itu gimana ke depannya gitu. Tapi inti dari semuanya itu tetap dari diri kita sendiri gitu. Jadi kita berjuang juga. Ya. Selanjutnya untuk perihal manajemen waktu nih Kak, gimana sih strategi yang paling efisien dalam membagi waktu antara tugas akademik, non-akademik, organisasi maupun barangkali ada kegiatan di rumah gitu? Cara aku untuk membagi waktu nih ya, aku tuh kalau setiap malam itu selalu tulis catatan aku untuk kegiatan di hari esoknya gitu. Jadi aku tulis agenda aku harinya ada apa aja. Kemudian aku utamakan itu agenda yang penting terlebih dahulu gitu. Kegiatan penting itu aku utamakan, baru kalau kegiatan penting yang agenda aku penting itu tadi sudah terlaksana, maka kegiatan yang lain itu aku lakukan gitu. Jadi kita mau nyusun schedule dulu biar tidak amburadul ya. Pernah nggak sih kakak merasa kayak kewalahan gitu buat ngatur schedule-nya semuanya itu? Pernah sih Kak, karena waktu itu juga aku dalam kondisi lagi nggak fit gitu ya. Itu aku bener-bener bingung semua buat agenda waktu itu. Dan pernah di suatu hari itu aku kayak udah hari itu tuh berantakan banget agenda aku tuh, semuanya kayak hampir nggak sesuai jalan yang aku inginkan gitu. Jadi ya gitu, jadi kita itu harus lebih teliti gitu dalam membuat jadwal tadi. Selanjutnya untuk prinsip yang dipegang nih Kak, satu kalimat atau prinsip apapun yang selalu jadi pandangan untuk setiap keputusan yang kakak ambil. Prinsip yang aku pegang itu ada kata-kata motivasi itu kalimatnya, lakukan sebisa yang kalian lakukan dan serahkan sisanya kepada Tuhan. Nah itu kan kayak kita itu sebagai manusia itu harus berjuang ya Kak, semaksimal mungkin sebisa kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah tapi di situ kita juga tidak boleh lupa kita ada Tuhan. Kita bisa berdoa, beribadah untuk meminta pertolongan kepada Tuhan gitu. Karena kan pasti kebanyakan orang saat ini tuh bilangnya kan kayak ini tuh udah emang takdir gitu kan. Tapi kan takdir juga ada yang bisa dirubah kan. Nah maka dari itu kita juga harus terus berusaha, tidak hanya bicara kayak ini sudah takdirnya gitu. Tetapi kan kita juga bisa meminta doa, perlindungan atau pertolongan kepada Tuhan kita dengan beribadah gitu. Berarti seenggaknya kita ikhtiar dulu, berusaha dulu. Ya gitu. Gimana kakak bisa tetap teguh pada prinsip tersebut meskipun ada tekanan dari lingkungan sekitar? Aku tetap teguh sama prinsip aku itu ya karena
aku tuh nggak lihat omongan orang lain gitu, tapi aku tetap teguh sama diri aku sendiri. Tujuanku itu apa? Tujuanku ingin agar diriku tuh kedepannya lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin ya kalau dari orang lain itu, kalau pendapat mereka positif ya bisa saya terima gitu kan. Kan juga sebagai manusia kita juga harus mendapatkan pendapat dari orang lain, agar kan kita juga terkadang nggak tahu kan ya kayak diri kita di mata orang lain itu gimana. Nah itu. Untuk selanjutnya, ada nggak sih Kak satu kalimat atau satu nasihat yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman sekitar yang mungkin sedang merasa lelah atau mau menyerah? Oke. Nasihat yang aku berikan untuk teman-teman aku yang mungkin sedang lelah atau mau menyerah, itu kalian itu jangan patah semangat hanya di sini, tetapi kalian juga lihat siapa tahu kedepannya kalian semua itu bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan gitu. Jadi kayak kegagalan itu bukan akhir dari semuanya, tetapi awal dari proses kita untuk menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Ada harapan apa Kak untuk penyampaian untuk masa depan teman-teman seperjuangan Kakak? Oke. Harapan dari apa penjelasan yang aku berikan tadi, semoga teman-temanku semua itu kedepannya bisa menjadi orang yang sukses dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, kemudian juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu loh. Demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber kita, yaitu Kakak Rizky, atas waktu, pengalaman, dan ilmu yang sudah dibagikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi wawasan dan ilmu yang berharga bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih banyak Kakak. Mungkin dari teman-teman, jika kalian mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang organisasi atau tentang mau sharing gitu, bisa DM Instagram aku ya, di sini nanti akan ditulis. Oke? Terima kasih. Dadah.